Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Ka'bah merupakan bangunan yang sangat bersejarah di alam semesta dan merupakan simbol suci bagi kiblat para muslimin. Ka'bah juga menjadi sorotan dunia. Selain sebagai tempat ibadah, kain yang menyelimutinya menjadi sorotan dunia. Namun, tahukah kita akan sejarah orang pertama yang menaruh kiswah Ka'bah tersebut? Beliau adalah seorang raja Yaman yang bernama Hasan bin Tayyan As'ad Abu Karab yang bergelar Tuba. Tuba adalah sebuah gelar bagi seorang yang menguasai seluruh negeri-negeri Yaman. Pada waktu itu, negeri Yaman terdiri dari beberapa wilayah, yaitu Himsyar, Sabah, dan Hadramaut. Hasan bin Tayyan datang ke Yasrib atau saat ini yang dikenal dengan Madinah. Dia membuat jalan menuju Yasrib sepulang melancarkan agresi militer ke negeri-negeri timur. Ia memiliki kekuasaan atas Madinah usai perang negeri timur tersebut. Pada saat berangkat sebelum perang, ia sudah melintasi Yasrib. Kemudian saat meninggalkan Yasrib, ia meninggalkan anaknya untuk memimpin Yasrib. Namun, anaknya ini kemudian dibunuh secara zalim. Mendengar anaknya dibunuh secara zalim di Yasrib, maka Hasan bin Tayyan datang ke Yasrib dengan niat untuk menghancurkan kota Yasrib, melenyapkan seluruh penduduk di sana, dan menebang pohon-pohon kurmanya. Mendengar hal itu, penduduk setempat dari kalangan kaum Ansor yang dipimpin oleh Amr bin Tolhah berkumpul untuk menghadapi Raja Hasan bin Tayyan. Namun, dalam peperangan tersebut, Tuba tertegun, sebab kaum Ansor begitu gencarnya berperang dari pagi hingga sore hari. Akan tetapi, malamnya mereka mengirimkan makanan dan obat-obatan kepada pasukan Tuba tersebut. Hal itu membuat Tuba kagum dan berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kaum Ansor adalah kaum yang mulia." Di tengah peperangan, Tuba didatangi oleh dua orang pendeta Yahudi dari Bani Quraisyah yang membawa kitab Taurat. Kedua pendeta itu datang menemui Tuba ketika mendengar Tuba hendak membinasakan Yasrib dan penduduknya. Keduanya berkata kepada Tuba, "Wahai paduka raja, janganlah engkau melakukan niat itu. Jika engkau tetap bersikeras untuk melakukannya, kau pasti terhalang untuk melancarkan niat itu, dan kami tidak menjamin engkau tidak akan terkena azab." Kemudian Tuba bertanya kepada keduanya, "Mengapa bisa seperti itu?" Kedua pendeta itu memberikan jawaban, "Karena di dalam Taurat sudah dijelaskan bahwa ini adalah mahjarun Nabi. Kota ini adalah tempat hijrah seorang Nabi yang akan muncul dari tanah haram ini dari kaum Quraisy di akhir zaman nanti. Kota ini akan menjadi rumah dan tempat menetap baginya, dan disinilah akan dimenangkan agama Allah." Inilah bukti bahwa di dalam kitab agama Yahudi telah dijelaskan adanya Nabi akhir zaman. Akan tetapi mereka sering mengingkarinya. Tuba akhirnya mengurungkan rencana menyerang Yasrib dan menarik mundur pasukannya. Dia tahu bahwa kedua pendeta Yahudi itu memiliki ilmu yang mendalam, dan dia kagum mendengar penuturan keduanya. Akhirnya, ia meninggalkan kota Yasrib dan menganut agama kedua pendeta Yahudi tersebut. Sebelumnya, Tuba dan kaumnya adalah kaum paganis yang membuat dan menyembah berhala. Dalam perjalanannya kembali ke Yaman, saat tiba di kawasan Asafan dan Amaj, sekelompok orang Husail yang notabene tidak senang terhadap penduduk Mekah dan Yaman datang menghampiri
Tuba. Mereka hendak mengadu domba keduanya. Mereka berkata kepadanya, "Wahai Paduka Raja, maukah kutunjukkan kepadamu tempat penyimpanan harta benda terbengkalai yang tidak disadari keberadaannya oleh raja-raja sebelummu? Di dalamnya terdapat mutiara, permata, intan, emas, dan perak." Memang benar, karena sangat menghormati Ka'bah, orang-orang Arab dahulu meletakkan barang-barang berharga seperti emas dan permata di dalam Ka'bah. Tuba menjawab, "Tentu saja." Orang-orang Huzail berkata, "Sebuah rumah di Mekah yang disembah penduduk setempat dan mereka sholat di dekatnya, yaitu Ka'bah." Sebenarnya orang-orang Huzail itu hanya bermaksud untuk membinasakan Raja Tuba. Karena mereka tahu raja-raja yang sebelumnya berbuat semena-mena di Baitullah pasti binasa. Ketika Tuba bertekad untuk beraksi sesuai informasi yang disampaikan orang-orang Huzail itu, ia mengirim utusan untuk menemui dua pendeta Yahudi, lalu menanyakan tentang hal itu kepada keduanya. Kemudian keduanya memberikan penjelasan. Orang-orang Huzail hanya bermaksud untuk membinasakanmu dan juga pasukanmu. Aku tidak mengetahui satu rumah pun yang dijadikan Allah rumah di bumi ini untuk dirinya selain rumah itu. Jika kau melancarkan aksi seperti yang diserukan orang-orang Huzail itu, kau dan pasukanmu pasti akan binasa. Tuba kemudian bertanya, "Lantas, apa yang kalian berdua perintahkan kepadaku jika aku datang ke rumah itu?" Kedua pendeta itu menjawab, "Lakukan seperti yang dilakukan penduduk setempat. Bertawaf mengelilinginya, mengagungkan dan memuliakannya, lalu kau mencukur rambutmu di dekatnya dan tunduk untuknya sampai kau pergi meninggalkannya." Raja Tuba bertanya, "Lalu apa yang menghalangi kalian berdua untuk melakukan hal itu?" Kedua pendeta itu menjawab, "Demi Allah, rumah itu adalah rumah ayah kami, Ibrahim alaihissalam, dan rumah itu seperti yang aku sampaikan kepadamu. Namun, penduduk setempat menghalangi kami dengan adanya berhala-berhala yang mereka pasang di sekitar rumah itu dan dengan darah-darah yang mereka tumpahkan di dekatnya. Mereka itu orang-orang najis dan musyrik," kata kedua pendeta tersebut. Dari alasan itu, Tuba tahu kedua pendeta tersebut tulus dan ia percaya dengan kata-kata mereka berdua. Kemudian Tuba memanggil beberapa orang Huzail yang ketika itu mendatangi Tuba sewaktu beliau berada di kawasan As-Safan dan Amaj. Kemudian Tuba memotong tangan dan kaki mereka. Setelah itu, Tuba melanjutkan perjalanan sampai ke Mekah. Di sana, Tuba bertawaf mengelilingi Baitullah, menyembelih hewan kurban di dekatnya, mencukur rambut, lalu singgah di Mekah selama 6 hari. Selama 6 hari itu, Tuba menyembelih hewan untuk orang-orang, memberi makan penduduk setempat, dan memberi mereka madu. Kemudian Tuba tertidur di dekat Ka'bah. Ia bermimpi memberikan kain penutup Baitullah. Dia kemudian menutup Baitullah dengan kain tebal. Setelah itu, ia bermimpi kembali memberikan penutup Baitullah dengan kain yang lebih baik dari itu. Dia kemudian menutupi Baitullah dengan kain ma'afir. Setelah itu, dia bermimpi lagi memberikan penutup Baitullah dengan kain yang lebih baik lagi dari itu. Dia kemudian menutupi Baitullah dengan kain malak dan wasyail. Tuba adalah orang pertama yang memberikan kain penutup Ka'bah. Dia memerintahkan para wali kotanya dari Jurhum untuk merawat Baitullah, memerintahkan mereka untuk membersihkannya,
Jangan sampai ada darah yang ditumpahkan di dekatnya. Jangan ada bangkai ataupun wanita-wanita haid di dekatnya. Dia juga membuat pintu dan kunci untuk Baitullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun tidak memungkiri bahwa Tuba inilah orang pertama yang menutup Ka'bah dengan kiswah, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencela As'ad al-Humairi, karena sesungguhnya dialah orang pertama kali yang menutup Ka'bah dengan kiswah." Inilah sejarah yang dapat kita ambil pelajaran. Bagaimana hidayah dapat mengantarkan pemiliknya hingga berbekas namanya dalam sejarah dunia. Namun suatu pelajaran juga tentang bagaimana telah disebut secara lengkap dalam kitab Taurat dan Injil bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Namun setelah kehadiran Nabi akhir zaman yang mereka tunggu-tunggu tampak di depan mata mereka, mereka pun mengingkarinya, sehingga membuat Allah murka kepada mereka. Tidaklah hal tersebut karena kepercayaan, melainkan karena hal dunia iri dan dengki menyelimuti hati mereka. Karena mereka tidak habis pikir akan diturunkannya Nabi akhir zaman bukan dari kalangan mereka. Sehingga mereka selalu menjadi momok dalam meruntuhkan akidah kaum muslimin hingga sekarang, dengan tuduhan dan fitnah dunia agar iman kaum muslimin memudar. Semoga Allah senantiasa menjaga iman dan hidayah kita dari virus-virus yang dapat mengantarkan kita kepada kerugian yang tiada tara. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.